Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi untuk kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya boleh masuk ke dalam ibadah, menikmati istirahat kita di dalam persekutuan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami, Sabat yang Tuhan berikan, hari di mana kami boleh beristirahat dari seluruh pekerjaan kami dan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan umat Tuhan di dalam kebenaran firman. Hadirlah di tengah-tengah kami dan biarlah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, mencerahkan pikiran supaya kami boleh mengerti kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus ini pula lah yang menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur agar benih kebenaran firman membentuk hidup dan mengarahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan membaca ayat 17 sampai dengan ayat 26. Jika Bapak Ibu ingat, maka di awal tahun 2 kali saudara dan saya merenungkan ayat-ayat tepat setelahnya, itu tentang Lewi pemungut cukai. Kristus mencari dia, kita bandingkan dengan Kristus yang mencari Sakeus dan kemudian menyelamatkan mereka. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melihat dari arah yang sedikit berbeda. Kita akan melihat dua kelompok manusia. Yang pertama adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis, sama-sama mencari Kristus, dan Bapak Ibu dan saya akan melihat hasil yang berbeda. Mari kita baca bergantian ayat 17 Lukas pasal yang kelima sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca bergantian. Saya mulai ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan di Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Mari kita bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini tentang Yohanes Pembaptis, sama. Dia mengambil sikap untuk mencari siapa Yesus Kristus. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu 19, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ketika dua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya lihat perikop dalam Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 26, tema yang diberikan oleh LAI adalah orang lumpuh disembuhkan. Bagi saya tidak ada yang salah dengan itu, karena memang Bapak Ibu dan saya akan menemukan di tengah-tengah seluruh cerita itu ada kisah mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Tapi Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa mujizat atau tanda-tanda ajaib di dalam Injil itu dicatat bukan demi mujizat itu sendiri.
Kisah-kisah tentang mujizat, tanda-tanda ajaib yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dicatat untuk berfokus pada petunjuk mengenai siapa Yesus Kristus. Jadi fokusnya bukan mujizat, tetapi fokusnya adalah siapa Yesus Kristus yang mengerjakan mujizat. Melalui tanda-tanda itu, saudara dan saya kenal Yesus Kristus. Saya sering menjelaskan kepada Bapak Ibu dan saya mengenai tanda itu. Yang namanya tanda selalu berbicara mengenai hal yang kelihatan, yang mau menunjuk kepada realitas yang tidak kelihatan. Tanda bisa saja sesuatu yang mulia, tetapi selalu lebih mulia apa yang ditandai yang tidak kelihatan. Sehingga ketika Yesus melakukan mujizat akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal jika Bapak Ibu dan saya berfokus kepada tanda-tandanya dan mengabaikan siapa Yesus Kristus yang mau diceritakan melalui kisah itu. Maka fokus yang saudara dan saya harusnya lihat di dalam teks yang kita baca hari ini adalah siapa Yesus Kristus yang harus dikenal oleh manusia, yang harus dikenal oleh orang-orang yang melihat mujizat hari itu, dan saudara dan saya hari ini yang membaca mujizat ini. Maka isunya adalah usaha untuk memperoleh pengenalan terhadap Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya bandingkan di awal tahun, saya ajak kita untuk membandingkan Sakeus dan Lewi. Saudara dan saya akan menemukan kesamaan. Mereka ada di dalam krisis spiritual yang sangat besar. Mereka hidup di dalam kegelapan dosa sehingga mereka tidak mengenal siapa Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan menuju apa yang disebut sebagai kebinasaan. Dan saudara dan saya menemukan orang yang berjalan menuju kebinasaan, berjalan di dalam kegelapan ini dicari oleh Kristus Sang Gembala yang agung itu. Dan dia berhasil. Dia menembus hati mereka, membawa mereka pulang ke rumah Tuhan. Mereka menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melihat dan membandingkan orang-orang ini. Yang pertama adalah Yohanes. Yang kedua adalah ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ini juga adalah kelompok yang sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau yang tadi itu mereka tinggal dalam kegelapan, dianggap sebagai sampah masyarakat, dicari. Sekali lagi dicari oleh Yesus Kristus. Sekarang saudara saya akan menemukan di dalam dua kisah tadi, ada arah yang berbeda. Dua kelompok orang ini adalah dua kelompok orang yang mencari Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau yang awal tahun mereka dicari oleh Kristus. Sekarang mereka adalah orang-orang yang mencari Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang diterima oleh masyarakat. Beda dengan dua kelompok yang pertama. Pada saat mereka mencari Yesus Kristus, saudara dan saya akan mendapati ada semacam situasi yang berbeda. Ketika mereka mencari Yesus Kristus, ada yang berhasil. Tetapi juga pada saat yang sama, saudara dan saya menemukan kelompok yang lain gagal mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya perlu belajar banyak hal mengenai hal ini. Farisi dan ahli Taurat, Yohanes adalah orang-orang yang disegani. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sudah dicerahkan, mengalami pencerahan. Allah telah mencerahkan mereka. Sekarang mereka cari Yesus dan ada satu berhasil. Kelompok yang lain mengalami apa yang disebut sebagai kegagalan. Maka saya mau mulai dengan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang mau ditunjukkan oleh Alkitab melalui sejumlah perbandingan ini. Bapak Ibu, di dalam dunia yang gelap ini, orang-orang terhormat maupun orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, sebenarnya ada di dalam krisis yang sama, krisis spiritual yang sama, yaitu mereka sama-sama tidak mengenal Kristus dan mereka berjalan menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu mau bicara mengenai ahli Taurat. Bapak Ibu mau bicara mengenai orang-orang yang disebut sebagai pemungut cukai, para pelacur, sama ada di dalam krisis spiritual yang sama karena tidak mengenal Allah di dalam Kristus dan mereka sementara berjalan menuju kepada apa yang disebut sebagai kebinasaan. Maka yang dibutuhkan adalah saudara dan saya mengenal Allah yang sejati di dalam dan melalui Kristus. Tapi persoalannya adalah prinsip yang kedua. Pengenalan yang menyelamatkan di dalam Kristus. Itu tidak bergantung kepada status seorang manusia, entah dia terhormat atau dia dianggap sebagai sampah di dalam masyarakat. Farisi dan ahli Taurat adalah orang terhormat. Namun sampai akhir cerita ini, mereka pada akhirnya tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Pengenalan terhadap Kristus itu tidak bergantung kepada kapasitas intelektual. Pengenalan terhadap Allah di dalam Kristus juga tidak bergantung kepada inisiatif manusia. Cerita-cerita ini akan memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa pengenalan terhadap Allah di dalam Kristus hanya akan saudara dan saya temukan di mana? Di dalam Allah yang mencari engkau dan saya. Harus Allah yang mencari saudara dan saya. Harus Allah yang menembus hati manusia yang gelap dan yang membutakan itu. Supaya kita kenal Allah di dalam Kristus dan memperoleh keselamatan. Itu sebabnya di awal tahun saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa tempat paling gelap di dalam dunia ini bukan neraka. Sekali lagi, tempat yang paling gelap di dalam dunia ini bukan neraka. Tempat yang paling gelap di dalam dunia itu bukan tempat yang disebut sebagai dunia orang mati. Tempat yang paling menjijikkan, tempat yang paling kotor itu bukan Yeriko. Tempat yang paling najis itu bukan rumah cukai, kantor pajak pada zaman itu, bukan. Tempat yang paling gelap, tempat yang paling najis adalah hati manusia yang gelap. Hati yang telah dibutakan oleh dosa sehingga mereka tidak sanggup untuk mengenal Allah.
Maka saudara dan saya mari kita lihat sekarang Yohanes, Farisi dan ahli Taurat. Sama-sama adalah orang yang mendengar tentang Yesus. Dari jauh mereka mendengar Yesus Kristus. Kemudian ada perasaan penasaran gitu. Kok ada orang yang begitu berkuasa? Mereka ingin tahu siapa dia, dari mana dia datang, siapa yang ada di belakang seluruh pelayanannya. Ada begitu banyak pertanyaan tentang siapa Yesus Kristus. Dan sama-sama menyelidiki. Bapak Ibu lihat apa yang saya sebutkan tadi. Ada penasaran, ada rasa ingin tahu, sama-sama bertanya, sama-sama menyelidiki, mencari jawaban. Di dalam filsafat, Bapak Ibu, ini adalah situasi yang menjanjikan. Filsafat mengatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu dimulai dari rasa penasaran dan rasa ingin tahu. Mereka dengar tentang Yesus Kristus, ada rasa penasaran, mereka ingin tahu. Kenapa di dalam filsafat dikatakan bahwa rasa ingin tahu dan rasa penasaran itu penting? Karena kalau saudara dan saya penasaran, saudara dan saya ingin tahu, biasanya kita mau punya pikiran untuk mengajukan sejumlah pertanyaan yang mendorong kita untuk mulai melakukan penyelidikan. Ilmu pengetahuan dimulai dari sana, rasa ingin tahu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah digerakkan oleh sesuatu yang kelihatan menjanjikan. Mendengar tentang Yesus, ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya tentang siapa dia. Mereka melakukan penyelidikan. Sayangnya, yang satu memperoleh kebenaran tentang Kristus, yang satu tidak memperolehnya. Bapak, Ibu, dan saya juga bisa lihat ada privilege yang mereka alami. Yohanes itu ada di dalam penjara. Kalau saudara dan saya lihat teks ini, Yohanes ada dalam penjara. Sehingga privilege-nya minimal. Kalau dibanding dengan kelompok yang satu nanti kita akan lihat. Yohanes itu privilege-nya sangat minimal. Saya bilang minimal karena hari itu dia tidak langsung mendengar Yesus Kristus mengajar. Tidak. Dia tidak mendengar Yesus Kristus mengajar secara langsung. Dia tidak melihat mujizat yang Yesus lakukan secara langsung hari itu. Dia juga tidak mengalami mujizat. Yesus tidak datang untuk membebaskan dia. Yesus tidak mengeluarkan dia dari penjara. Tapi hasilnya itu sangat positif. Yohanes kemudian mengenal Kristus melalui firman yang diberitakan oleh Kristus melalui 2 murid yang diutus itu. Dia percaya kepada Kristus. Yesus sudah memberi peringatan. Berbahagialah mereka yang percaya dan tidak menolak aku. Dan saudara dan saya akan menemukan bahwa Yohanes adalah orang yang mempercayai berita itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke museum, memang itu lukisannya adalah lukisan replika kan ya. Bapak Ibu pergi ke museum di pusat itu, Bapak Ibu akan menemukan kalau lukisannya masih terpampang di situ, itu kan ada talamnya Herodias, ada kepalanya Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya perhatikan lukisan itu, kepala Yohanes Pembaptis di atas talam yang dipegang oleh Herodias itu terlihat begitu tenang. Pelukis itu menggambarkan sebuah kematian yang begitu tenang, tanpa ketakutan. Padahal dia mati dipancung di dalam penjara. Kenapa? Karena dia mengenal siapa yang tadi dia selidiki itu. Ada pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar di dalam Kristus. Mari kita lihat, ini privilege yang sangat minimal menurut saya. Tidak mendengar langsung, tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung. Bagaimana dengan Farisi dan ahli Taurat? Ini ada pada posisi yang lebih menyenangkan sebenarnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita hari ini, privilege-nya maksimal. Mereka memang punya effort. Bagi saya ada effort yang serius dan besar. Ini orang serius. Bapak Ibu dikatakan mereka datang dari Galilea, datang dari Yudea dan Yerusalem. Ini mulai dari wilayah paling dekat sampai pada wilayah yang paling jauh. Kemana? Ke satu kota yang disebut sebagai Kapernaum. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak pernah melayani di Kapernaum, hari ini saudara dan saya nggak tahu apa itu Kapernaum. Bahkan namanya pun mungkin saudara dan saya nggak tahu. Orang kenal Kapernaum, saudara dan saya tahu Kapernaum. Kenapa? Karena Kristus itu berkali-kali masuk melakukan pelayanan dan mujizat di kota ini. Tapi itu kota yang begitu kecil, kota yang sangat insignifikan. Sekarang yang mau digambarkan oleh Lukas adalah orang-orang yang datang dari Galilea, ibu kota. Datang dari kota yang lebih besar, Yudea. Bahkan dari pusat kota dianggap sebagai tempat di mana bait Allah ada. Orang-orang terdidik ada dari Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk berjumpa dengan Yesus Kristus secara langsung di mana? Di kota yang disebut sebagai Kapernaum. Ada usaha dan karena usaha itu mereka dapat kesempatan yang paling besar. Mereka langsung mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Langsung dengar Yesus mengajar. Mereka langsung lihat mujizat dilakukan oleh Kristus di depan biji mata mereka. Bukan cuma lihat, mereka mengalami mujizat. Bapak Ibu ketika mereka menuduh Yesus Kristus, siapa orang ini? Ya sehingga dia menghujat Allah. Bapak Ibu Yesus langsung bilang begini, mengapa engkau berkata? Mengapa engkau berpikir? Artinya Yesus tahu dalam hati kan ya? Kalau seandainya saya dan Bang Stephen saya lagi khotbah, Bang Stephen, enggak terjadi Bang. Bang Stephen kemudian bilang, omong kosong itu. Begitu dia bilang omong kosong, lalu kemudian saya bilang begini sama Stephen, saya serius nih.
Lalu kemudian dia bilang, masa kamu tahu? Emang saya tahu. Kalau sampai mengeluarkan kalimat-kalimat sedemikian, saya yakin paling tidak ada dalam jemaat akan bingung, itu pendeta atau ahli nujum. Mengapa? Karena saya seolah-olah bisa masuk ke dalam pikiran dan hati. Hari itu, Yesus masuk dengan sangat presisi ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka. Mereka tidak bisa jawab dia. Karena Yesus mengatakan apa yang memang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Bagi saya, mereka bukan hanya melihat mujizat. Mereka bukan hanya mendengar pengajaran Yesus Kristus. Tapi mereka mengalami mujizat itu sendiri. Hasilnya berbeda dari Yohanes. Mereka bukan hanya tidak kenal. Mereka bukan hanya tidak percaya. Tapi mereka berusaha untuk melawan Yesus Kristus. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Nanti Bapak Ibu bandingkan dengan catatan perjanjian lama. Semua orang yang menghujat Allah harus dihukum mati. Bapak Ibu, keputusan untuk membunuh Yesus Kristus. Itu bukan baru masuk dalam pasal 23. Di dalam pasal yang kelima. Keputusan untuk membunuh Yesus Kristus sudah dibicarakan. Dia adalah orang yang menghujat Allah. Berarti dia adalah orang yang harus dihukum mati. Bapak Ibu, bagi saya ini adalah warning bagi kita gereja modern hari ini. Seringkali kita di dalam tradisi reform, kita seringkali mengkritisi orang-orang dalam tradisi Injili dan karismatik yang mengejar pengalaman rohani spektakuler supaya bisa mengenal Allah. Kita sering mengkritisi mereka dan mungkin ada tempat di sana. Kita mengkritisi mereka, kamu kejar mujizat, kamu kejar penglihatan, kamu kejar mujizat yang namanya pendengaran supaya kamu bisa mengenal Allah. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita biasanya bilang, coba lihat Firaun. Firaun itu melihat banyak sekali mujizat. Mengalami banyak sekali mujizat, tetapi dia tidak kenal Allah dan dia binasa. Mari lihat teks yang hari ini. Orang-orang ini lihat Yesus. Mereka dengar dia berkata-kata. Mereka lihat dia bikin mujizat. Mereka mengalami mujizat bahkan. Tapi mereka sampai pada satu titik di mana mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Seringkali untuk mengkritisi mereka, saudara-saudara kita dalam tradisi karismatik dan Injili, saudara dan saya mengutip Yohanes 20 ayat 29. Lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, satu sisi iya. Tapi hati-hati bagi engkau dan saya yang ada dalam tradisi reform. Kita punya privilege juga tidak minimal. Engkau dan saya ada di dalam satu tradisi yang harus diakui berlimpah dengan kebenaran firman. Kita menikmati kelimpahan. Saudara mendengar firman, saudara belajar firman, saudara mengerti. Semua GRI ketika membangun tidak boleh tidak ada perpustakaan. Urusan kosong itu urusan kedua. Perpustakaan kita saya tidak tahu, Carla yang tahu berapa yang pinjam buku di situ, berapa yang baca di situ. Tetapi akses yang diberikan kepada saudara itu sangat berlimpah-limpah. Tapi firman Tuhan hari ini memberi peringatan, itu cuma modal awal untuk mengenal Allah. Itu bukan jaminan bahwa saudara dan saya pasti kenal Tuhan. Maka tidak bisa mengandaikan karena saudara dan saya ada di dalam tradisi reform, maka saudara dan saya pasti mengenal Allah dengan benar. Allah kasih saudara dan saya sumber daya untuk hal itu. Tetapi tidak tentu pada akhirnya saudara dan saya tidak mengenal Allah. Sebelum saudara dan saya kritisi itu karismatik dan Injili, tanya diri kita baik-baik, apakah saudara dan saya kenal Allah atau tidak? Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat gagal mengenal Allah? Klasik, kita bisa bilang, oh karena mereka tidak mendapatkan anugerah Allah. Ini orang reform paling suka gitu, mengenal Allah adalah anugerah. Jadi kenapa mereka tidak kenal Allah? Oh karena mereka tidak memperoleh anugerah. Dan kita mesti akui hal ini. Mari kita lihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8, dua bagian yang sama, kita akan baca dua-dua. Pertama Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Injil Lukas pasal 8. Saya baca ayat yang ke-9, Bapak Ibu baca ayat yang ke-10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apakah maksud perumpamaan itu? Ayat 10. Memang belum terlalu clear, tapi ada petunjuk di situ. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kamu diberi karunia untuk mengenal. Tidak dibicarakan mengenai mereka yang lain. Tapi mari kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-13. Kita baca bergantian 10 sampai dengan 13. Saya 10, Bapak Ibu 11. Lalu nanti 13 kita baca sama-sama. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11. Ayat 13 sama-sama. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka,
Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu, ayat yang ke-11 itu begitu jelas. Murid-murid datang lalu kemudian ngomong dengan Tuhan Yesus. Kenapa kamu hari ini mengajar terlalu banyak pakai perumpamaan sehingga banyak orang nggak mengerti? Bahkan kita harus akui bahwa Lukas mengindikasikan murid-murid sendiri nggak mengerti kan ya? Tuhan, kamu pakai perumpamaan, orang lain nggak mengerti, kami juga nggak mengerti. Terus bagaimana? Tuhan Yesus bilang, kepada kamu diberi kasih karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Bapak Ibu mesti lihat konteksnya, penjelasan itu diberikan khusus kepada lingkaran yang terdekat, sehingga murid-murid pada hari itu, mereka mengerti arti perumpamaan. Orang lain yang banyak, ribuan yang lain, yang mendengar perumpamaan yang sama tidak mengerti artinya. Sekarang saudara dan saya akan menemukan jawabannya di dalam ayat yang ke-11. Kenapa Yesus menyampaikan berita di dalam perumpamaan, menjelaskan kepada sebagian dan kepada yang lain tidak. Ayat 11, kepada kamu yang menerima penjelasan, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka tidak diberikan kemampuan atau anugerah untuk memahami apa yang disebut sebagai kerajaan Allah. Inilah juga yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Kamu ini Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari atas, kamu tidak mengalami kelahiran baru, kamu tidak akan pernah memahami rahasia kerajaan Allah. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa pengenalan terhadap Allah memang anugerah Allah. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh baca Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Biasanya kita menginjili orang supaya orang percaya. Yohanes pasal 2 ayat 23 mengatakan begini, setelah melihat semua mujizat itu, banyak orang percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-23. Bapak Ibu baca terus sampai ayat 25, 24. Di situ dikatakan, mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Janggal kan ya? Mereka lihat mujizat, mereka percaya kepada Yesus, tetapi Yohanes mengatakan Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Jadi mereka percaya kepada Yesus yang mana? Aneh, kalau ada orang percaya kepada Kristus, tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Mereka punya pengenalan terhadap Kristus berdasarkan mujizat itu. Kalau dia bikin roti ya, dia pembuat mujizat. Suka bikin roti untuk mengenyangkan perut kami. Tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang esensial terhadap Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Yesus tidak membukakan dirinya kepada mereka. Mereka tidak pernah mengenal siapa Yesus Kristus. Saudara, kalau hari ini, saudara pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Kalau hari ini Anda pernah menerima Kristus sebagai Tuhan, menjalani hidup sebagai murid Kristus, menjalani hidup sebagai Kristen yang sejati, jangan sombong. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ada orang yang mungkin lebih baik, ada orang yang mungkin lebih cerdas dari saudara dan saya, dan Allah mengaruniakan itu bukan kepada mereka, melainkan kepada engkau dan saya. Tapi kalau seandainya pengenalan terhadap Allah adalah anugerah Allah, tidak adakah tanggung jawab manusia? Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Tadi kita sudah baca, saya bacakan sekali lagi ayat 10. Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Kepadamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan seterusnya. Saya pakai perumpamaan supaya mereka nggak mengerti. Kenapa kamu pakai perumpamaan? Tuhan Yesus bilang supaya mereka nggak mengerti. Ini kejam sekali. Bapak Ibu yang punya anak, disekolahkan, semester pertama masuk sekolah. Pulang anak bilang, Pak, saya nggak mengerti. Oh biasa itu. Hari pertama biasa nggak mengerti. Tapi setelah 3 minggu, 4 minggu, pulang anak tetap bilang, saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Ma, saya nggak mengerti apa-apa. Lalu Bapak Ibu pergi ke sekolah, tanya guru. Kenapa ya? Anak saya sudah 3 minggu, mau 1 bulan sekolah di sini, tapi anak saya nggak mengerti apa yang diajar. Lalu gurunya itu ngomong dengan santai, oh memang begitu. Kami dengan sengaja mengajarkan hal-hal yang sulit. Supaya sampai 1 tahun pertama anak ini tidak mengerti apa-apa. Bapak Ibu masih tahu taruh anak di situ. Mungkin Bapak Ibu akan pergi ke kepala sekolah. Pak, ini guru ngomong begini. Lalu kepala sekolah memang begitu. Seluruh sekolah ini didesain supaya melalui pengajaran kami dia nggak mengerti apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu akan pikir mungkin mumpung baru 1 bulan pindah sekolah tuh. Kejam sekali. Mengajar, menyampaikan perumpamaan supaya orang tidak mengerti. Maka kita akan bilang, oh ini karena Allah menutup anugerah bagi mereka. Tapi Bapak Ibu sebenarnya Allah telah memberikan anugerah begitu luas kalau kita lihat dari perspektif Matius. Tujuan perumpamaan dalam perspektif Lukas supaya orang tidak mengerti. Sekarang mari kita lihat dalam perspektif Matius. Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Kalau tadi supaya tidak melihat kan ya. Sekarang karena sudah melihat tetapi tidak melihat. Mendengar namun mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu, Lukas itu bicara mengenai akibat daripada apa yang telah terjadi sebelumnya. Sebelumnya Kristus berbicara dengan begitu mudah. Kristus berbicara dengan begitu jelas. Tetapi penolakan terus-menerus terhadap kebenaran firman itu muncul dari hati mereka. Oleh karena itu maka akan ada waktu di mana anugerah ditolak sehingga meskipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Bapak Ibu, semasa masih ada kesempatan dengar firman baik-baik. Dengar firman baik-baik. Selama saudara masih bisa baca, bacalah. Selama saudara masih bisa berpikir, menyelidiki kebenaran firman, pikirkanlah dan selidikilah. Selama masa anugerah itu masih ada. Kita tidak bisa bilang ini pengenalan terhadap Allah adalah semata-mata anugerah Allah. Lalu saudara dan saya tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saya mungkin ingatkan hal yang lain bahwa tidak selalu saudara dan saya tidak mengerti karena firman itu sulit atau pengkhotbahnya itu kurang qualified. Seringkali ketika kita tidak mengerti, kita selalu salahkan pengkhotbah kan ya. Enggak selalu sih, kadang-kadang. Itu karena khotbah firman Tuhannya sulit. Firman Tuhan terlalu sulit. Pengkhotbahnya memang enggak bisa khotbah. Dia enggak bisa ngomong, makanya saya enggak bisa ngerti. Bapak Ibu, seorang anak kecil pun ketika dia bicara, di dalam kesederhanaannya dia, saudara dan saya masih bisa mengerti. Masa seorang pengkhotbah mempersiapkan firman, sama sekali Anda tidak mengerti. Satu kali perpisahan dengan salah satu mahasiswa praktek di sini itu sudah lama. Lalu kemudian ada perpisahan. Di sini selalu ada itu, ada pisah sambut. Kita sambut, kita pisah sama mereka. Lalu kemudian ada satu orang bersaksi, saya agak kaget. Dia bilang, bersyukur Bapak ini melayani, tapi satu hal selama Bapak ini berkhotbah, sulit sekali saya mengerti. Hampir agak ada yang saya mengerti. Saya agak kaget. Dalam hati ini tinggal giliran saya perpisahan. Saudara tahu hari ini, orang yang dibilang khotbahnya tidak mengerti, saat ini dia pegang salah satu cabang GRI paling besar. Itu yang saudara bilang, saudara tidak mengerti. Diberkati dengan sangat luar biasa di dalam khotbah-khotbahnya sampai hari ini. Dan itu yang saudara saya bilang tidak mengerti. Kadang-kadang ada masa di mana memang firman itu sulit, saya harus akui itu. Saya juga mengakui bahwa kadang-kadang ada keterbatasan pengkhotbah. Tetapi jika saudara seumur hidup di dalam satu gereja, saudara sama sekali tidak mengerti. Saudara mesti tanya, apakah saudara mempersiapkan hati dengan baik atau tidak? Di sini, di tempat ini, pernah ada satu masa di mana gereja ini baru awal-awal dirintis. Yang datang satu kelompok manusia, kira-kira isi 3-4 orang, satu tamat SMA, 2 yang lain dokter. Habis itu yang dokter nggak pernah datang lagi. Jadi kalau Bapak Ibu dokter masih di sini, anugerah kira-kira gitu. Lalu kemudian kami ngobrol lah sama yang satu ini, masih datang firman Tuhannya baik, saya bisa mengerti. Lalu kami tanya teman-temannya, dokter, di mana? Nggak pernah datang lagi. Kenapa? Karena nggak mengerti. Saya bingung, kenapa yang SMA bisa mengerti, yang dokter nggak mengerti. Betul saya tahu adalah anugerah Tuhan, tapi kadang-kadang memang kita tidak mempersiapkan hati kita untuk dengar yang sulit kan ya. Saudara dan saya terlalu sering dengar stand up comedy. Saudara dan saya terlalu sering dengar motivator yang berbicara mengenai kepentingan Anda dan tidak berbicara mengenai kerajaan Allah. Ini menjadi persoalan ketika kerajaan Allah yang rumit itu dibicarakan. Pikiran kita tidak siap, hati kita tuh tidak siap. Makanya kita sering bilang kan kalau datang ibadah tuh siap baik-baik. Untung tadi malam 2 Manchester itu bertarung agak sore kan ya. Coba kalau jam 2. Sebagian datang dengan sakit hati, dengan kepahitan. Firman Tuhan gak masuk itu. Tetapi mengapa mereka tidak mengalami anugerah Tuhan ini? Satu sisi Allah tidak beri. Di sisi yang lain mungkin saudara dan saya juga jangan selalu salahkan Tuhan. Oh saya nggak mengerti karena hari ini Tuhan tidak memberi pengertian. Sekarang saya mau bicara mengenai hal yang kedua. Ada masalah pada Farisi dan ahli Torah terkait dengan tanggung jawab mereka. Yang pertama Bapak Ibu, dan hati-hati dengan hal ini. Kekerasan hati. Bagi saya ini bahaya besar secara spiritual. Kelompok ini adalah kelompok yang terlalu keras hati. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Dan Tuhan kasih indikasi itu dalam perjanjian lama. Supaya Firaun dikatakan tidak menerima keselamatan itu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Aku akan mengeraskan hatinya. Kekerasan hati adalah bahaya yang sangat besar. Firaun tidak kenal Allah. Firaun tidak respon firman Allah. Firaun itu melawan Allah sampai mati binasa. Meskipun dia lihat mujizat. Kenapa? Hatinya terlalu keras. Saudara mau bandingkan dengan Farisi? Mari kita bandingkan. Siapa Farisi? Farisi adalah orang-orang awam. Jadi ini semacam golongan awam yang belajar teologi dengan sangat mendalam. Ini kalau di GRI ada streets, mereka ikut ini dia.
Saya nggak bilang Bapak Ibu ikut street, Bapak Ibu Farisi. Nah, kalau ada STTRI mereka ikut. Tapi ini adalah orang-orang awam. Jadi ini dua kelompok mewakili. Awam yang belajar sangat dalam. Mengapa mereka belajar? Bapak Ibu, orang Farisi adalah orang yang sadar bahwa pembuangan yang dilakukan oleh Allah dalam perjanjian lama itu terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak taat firman, tidak taat kepada Taurat. Mereka sadar bahwa di waktu Allah buang mereka di dalam perjanjian lama karena mereka gagal menjaga jati diri mereka. Jadi Farisi itu siapa? Farisi itu disebut sebagai penjaga Taurat. Mereka berusaha menjaga kemurnian Israel. Mereka berusaha menjaga apa yang disebut sebagai kekudusan bait Allah. Supaya bisa jaga kemurnian Israel, bisa jaga kekudusan bait Allah. Mereka teliti hukum Taurat dengan luar biasa. Mereka berusaha untuk taat kepada Taurat. Oleh karena itu maka mereka sangat dihormati. Dalam satu kritik Yesus kepada Farisi, Yesus bilang mereka telah menduduki kursi Musa. Musa itu pemimpin politik sekaligus pemimpin religius. Maka mereka dianggap sebagai pemimpin religius, tapi juga karena mereka awam, mereka ada di berbagai tempat, di dalam berbagai bidang hidup. Mereka adalah orang-orang terkemuka di berbagai bidang itu. Mereka sangat dihormati. Pemimpin sosial sekaligus pemimpin religius. Ini kelompok pertama. Yang kedua, siapa ahli Taurat? Ahli Taurat apalagi? Ini orang-orang yang memang mendedikasikan hidup mereka untuk belajar firman. Mereka sangat terpelajar. Pembaca Taurat. Bukan cuma baca. Ada orang baca nggak mengerti kan ya? Tapi ahli Taurat adalah orang yang bukan hanya membaca dan mengerti. Tapi mereka menafsir Taurat. Mereka berusaha untuk mengaplikasikan Taurat. Ada yang namanya Talmud itu, tafsiran Taurat. Mereka kembangkan dari yang 10 hukum menjadi 600-an. Kenapa? Karena mereka ada penafsiran. Mereka penafsir otoritatif. Saking kuatnya belajar. Tetapi menarik karena Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa pembelajaran mereka tidak melembutkan hati mereka. Bukankah saya sering sekali mengajak Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul 17 ayat 10 dan 11. Kenapa orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hati? Karena mereka belajar, mereka selidiki firman. Anehnya, yang satu ini belajar firman, selidiki firman, tetapi tidak ada efek apa-apa pada kehidupan mereka. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekerasan hati? Tanda kekerasan hati. Pertama, mereka merasa mereka sudah tahu. Mereka belajar, mereka sudah tahu. Mereka lebih tahu, mereka lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Di mana Yesus belajar? Itu sama seperti sekarang kalau saudara dan saya tanya-tanya, itu Yesus belajar di sekolah teologi mana sih? Enggak. Kalau ada awam, Yesus lebih awam dari Farisi. Dia bukan seorang teolog seperti ahli Taurat. Sehingga orang-orang ini datang dengan konsep berpikir, duduk di situ sambil merasa kami sudah tahu, kami lebih tahu daripada dia. Secara teologis kami lebih tinggi daripada dia, maka kami tidak perlu mendengar dia. Sudah tahu, kami sudah tahu. Untuk apa mendengar dari orang yang tidak terpelajar ini? Jadi Bapak, apa yang sementara mereka lakukan? Mereka cuma duduk di situ untuk mencari apa yang salah pada pengajaran Yesus. Bapak, begitu Yesus ngomong sesuatu, langsung kemudian mereka langsung bilang apa? Orang ini menghujat Allah. Kalimat itu saja, kalimat Yesus tadi itu. Yang salah inilah yang mereka tunggu. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu kenapa. Tapi Bapak Ibu, kekerasan hati biasanya diawali dari kesombongan. Selalu mulai dari sana. Ketika saudara mendengar orang yang dianggap lebih rendah dari saudara, saudara masih bisa dengar. Kita di Asia akan selalu punya istilah ini kan, anak kecil. Belum tahu apa-apa. Dibanding kami orang tua sudah banyak makan asam dan garam. Kan saudara, kita punya orang tua tuh banyak kena stroke. Terlalu banyak makan asam dan garam. Kami lebih tahu. Kalau disuruh berbicara, kami lebih layak berbicara daripada dia. Merasa lebih tinggi, itu mengeraskan hati mereka. Bahkan ketika firman Tuhan itu datang kepada mereka. Bapak Ibu, tapi peringatan firman Tuhan hari ini mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya di dalam kehidupan spiritual. Tidak ada raksasa yang terlalu tangguh. Tidak ada raksasa yang terlalu kuat. Yohanes itu dikatakan orang yang paling besar kan ya di antara semua manusia. Tapi Yohanes itu pernah mengalami kerapuhan. Dan teks yang saudara dan saya baca menunjukkan kerapuhannya. Dia tahu firman. Dia dianggap sebagai yang paling besar. Bahkan di antara para nabi, dia adalah nabi terbesar karena dia lihat Yesus Kristus yang dia nubuatkan. Dia berjalan di depan Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Nggak ada lebih besar daripada dia. Tapi kemudian saudara saya menemukan di dalam teks ini, dia ragu-ragu. Saudara bisa lihat sekali lagi di dalam Lukas pasal yang ke-7 tadi. Lukas pasal yang ke-7 itu dimulai dari ayat yang ke-18 yang tadi kita baca. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat.
Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang peristiwa apa ya? Peristiwa-peristiwa di dalam ayat-ayat sebelumnya. Mujizat-mujizat yang Yesus buat. Pelayanan yang Yesus lakukan. Di mana Yesus melakukan mujizat itu? Di Galilea, di daerah orang kafir. Bukan di Yerusalem. Maka muncul pertanyaan di dalam Yohanes. Yohanes kan baru habis khotbah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi kemudian kenapa dia goncang? Karena setelah dia mengajar, Bapak Ibu kita mesti tahu Yohanes itu sangat berani. Berdiri di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran. Gak ada tedeng aling-aling itu. Dia sampaikan apa yang disebut sebagai kebenaran, sekarang dia ada di dalam penjara. Maka ada pertanyaan. Saya ini berjalan di depannya dia. Memberitakan bahwa dia adalah Mesias. Saya menyampaikan kebenaran, tidak kompromi sedikit pun, dan sekarang saya ada dalam penjara. Bukankah janji perjanjian lama mengatakan bahwa Mesias kalau datang dia akan memberi pembebasan? Kenapa Mesias tidak datang membebaskan saya? Kenapa justru pelayanannya adalah di daerah orang kafir? Di dalam perjanjian lama itu musuh Allah dihancurkan. Kok ini dia datang dia bikin mujizat untuk siapa? Untuk orang kafir. Bapak Ibu membangkitkan anak seorang janda di Nain. Ini sudah makhluk kelas 2 pada masa itu. Sudah makhluk kelas 2, dia janda. Sudah janda, dia kafir. Maka ada semacam perspektif Yahudi pada masa itu. Kok bisa orang-orang seperti inilah yang menerima mujizat dan bukan saya yang melayani Allah? Karena itu maka muncul pertanyaan di dalam hati, ada keraguan. Apakah memang dia mujizat, dia adalah Mesias atau bukan? Maka dia berusaha untuk mencari kebenaran. Saya kira ini adalah keputusan yang luar biasa. Begitu dia lihat Yesus tidak bertindak seperti yang dia harapkan. Dia bukan cari persoalan pada Yesus Kristus. Tapi dia utus 2 orang cari kebenaran. Bagi saya kemudian kerendahan hati itu nampak. Ketika dia tanya, siapakah engkau ini? Kamukah dia atau kami harus cari yang lain? Yesus punya kalimat kan sederhana kan ya. Yesus enggak bilang. Kasih tahu Yohanes. Keterlaluan dia itu. Belum berapa lama yang lalu dia khotbah di tepi sungai Yordan. Khotbah apa dia? Omong kosong dia itu. Enggak kan ya? Yesus punya jawaban sederhana. Kasih tahu Yohanes apa yang kamu lihat hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, orang kusta ditahirkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu, semua itu adalah berita mesianik perjanjian lama. Dan kuncinya ada pada frasa yang pertama. Orang buta melihat. Yesus tempatkan itu pada kalimat yang pertama. Kenapa? Karena banyak mujizat yang dilakukan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Kecuali satu ini. Tidak ada nabi perjanjian lama yang mencelikkan mata orang buta. Dan Yesaya bilang kalau Mesias datang dia akan melakukan mujizat yang sama seperti yang dilakukan. Hanya bisa dilakukan oleh Allah. Membuat yang gelap itu menjadi terang. Mencelikkan mata orang buta. Setelah dengar firman itu, Bapak Ibu dan saya akan menemukan apa yang disebut sebagai kerendahan hati dan kelembutan hati. Dia terima berita itu dengan sepenuh hatinya dia. Tidak ada perlawanan. Bukankah ini kekecewaan? Harusnya dia datang bebaskan saya dalam penjara. Tapi Yesus cuma kasih tahu dia apa yang kamu dengar. Saya Mesias. Tapi tidak ada berita selanjutnya. Akan jauh lebih baik. Yesus bilang, kasih tahu Yohanes, semua yang kamu lihat ini. Saya Mesias. Lalu bilang, tunggu dia. Suruh dia tunggu. Besok malam saya akan lepaskan dia. Wah, Yohanes akan tunggu dengan luar biasa itu. Kapan waktunya tiba? Tapi enggak ada janji apa-apa. Tapi saudara dan saya bisa lihat, Yohanes menerima berita itu. Dia tidak komplain. Dia tidak menolak fakta bahwa Kristus Sang Mesias itu bukan membebaskan dia. Sama sekali tidak. Bapak Ibu, salah satu tanda kerendahan hati. Rendah hati itu bukan ketika saudara punya prestasi, orang bilang puji Tuhan ya, kamu punya prestasi baik. Oh saya nih bukan apa-apa. Itu bukan kerendahan hati. Kadang-kadang kita sombong. Saya bukan apa-apa. Tapi memang selama ini saya kerja keras. Lain kali jadilah seperti saya. Jadi sombongnya halus minta ampun. Kerendahan hati bukan itu. Kerendahan hati dalam konteks Kristen itu selalu dimulai dari saudara dan saya menyesuaikan pikiran perasaan dengan firman dari Kristus. Meskipun itu melukai hati kita. Yesus yang dia hadapi adalah Yesus yang tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan. Sama sekali tidak. Tapi dia menerima Kristus yang sedemikian. Sehingga saya kira ketika Yesus kasih pesan ini, kasih tahu Yohanes semua ini. Lalu dia bilang berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kasih tahu Yohanes, sesuaikan pikirannya dia, sesuaikan ekspektasinya dengan apa yang aku lakukan. Lalu bagaimana dengan Farisi dan ahli Taurat? Mereka juga tahu kebenaran. Bapak Ibu boleh bisa baca Matius 23 ayat 2-3. Tuhan Yesus bilang terkait Farisi itu, dengar baik-baik apa yang mereka ajarkan. Yesus enggak larang orang dengar Farisi. Mereka ragu tentang siapa Yesus Kristus. Sayangnya, berbeda dari Yohanes yang mereka cari itu bukan kebenaran. Mereka cari apa yang salah pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, keraguan itu bukan masalah. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya goncang hati ketika ada orang Kristen ragu-ragu. Habis itu setelah goncang kita omongin.
Katanya pengurus. Kok bisa goncang juga? Yohanes aja goncang kok. Katanya, mau apa? Saya sebut satu-satu nih. Katanya jemaat GRI sudah katekisasi. Masih goncang. Iya, tunggu giliranmu. Karena hari-hari yang sulit itu akan datang pada semua orang. Bahkan Yohanes mengalami kegoncangan. Maka masalah terbesar di dalam kehidupan Kristen bukan goncangan. Bukan ketiadaan dari apa yang disebut sebagai keraguan. Masalah terbesar adalah ketika saudara dan saya meragukan sesuatu. Saudara dan saya tidak cari kebenaran. Engkau dan saya lebih suka mencari sesuatu yang salah. Nikodemus itu tahu kebenaran. Begitu dia penasaran tentang Yesus Kristus, dia datang ngobrol dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus bicara dengan sangat keras, tapi dia terima itu. Ini kerendahan hati. Saudara dan saya akan menemukan situasi yang sebaliknya. Orang-orang ini cari kesalahan Yesus Kristus dan memposisikan Yesus sebagai lawan mereka. Bapak Ibu, akar daripada apa yang disebut sebagai kekerasan hati itu memang kesombongan. Kalau akar yang tidak kelihatan adalah kesombongan, lalu apa yang menjadi ekspresi daripada kekerasan hati yang akan nampak? Orang tidak bisa lihat saudara sombong, tapi orang bisa tahu saudara tidak peduli. Karena mereka keras hati, maka ekspresinya adalah ketidakpedulian. Mereka tidak mau dengar dia. Mereka ada di situ. Mereka tidak mau dengar dia. Ini kan kayak anak-anak kan ya. Anak-anak kalau sudah jengkel sama orang tuanya, orang tua kasih nasihat. Meskipun dia di situ, dia dengar, dia pura-pura tidak dengar. Supaya apa? Supaya orang tuanya jengkel. Mama harus tahu bahwa saya tidak setuju. Caranya apa? Mama ngomong, kita bukan lihat mama punya mata, kita lihat ke langit. Kepada Allah yang hidup. Ketika saudara dan saya tahu itu kebenaran, tapi karena dia yang bicara, bukan yang lain yang bicara, maka saya tidak bisa tahan. Bahkan ketika kebenaran disampaikan, saudara dan saya bisa mencibir. Menghina ketika kebenaran disampaikan. Kenapa? Karena ketidakpedulian telah menguasai hati saudara dan saya. Kenapa? Karena kita tidak suka dia. Selesai di situ. Hati-hati. Karena kekerasan hati itu berakar di dalam kesombongan. Dan biasanya terekspresi di dalam ketidakpedulian terhadap kebenaran. Tidak peduli itu bukan tidak tahu. Tidak peduli itu sengaja tidak mau dengar dan tidak mau tahu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi masalah mereka apa ya? Kekerasan hati yang berakar pada kesombongan dan pada akhirnya memuncak kepada ketidakpedulian kepada kebenaran. Lalu Anda dan saya sudah tidak peduli dengan kebenaran. Lalu bagaimana hasilnya? Apa yang bisa dimengerti? Apa yang bisa dipahami? Sama sekali enggak. Berapa waktu ini saya dengan anak saya dia bergumul dengan matematikanya. Saya jelaskan ke dia. Tapi biasanya saya hanya menjelaskan prinsip supaya dia bisa aplikasikan ya. Bapak Ibu kalau ketemu saya khotbah juga saya nggak akan aplikasi terus buat Bapak Ibu. Prinsip yang sama saya lakukan kepada anak usia 9 tahun itu. Saya ajar dia prinsip supaya nanti dia aplikasi. Dengan segala kesulitannya. Cuman biasanya habis kita ajar prinsip dia sudah merasa tahu kan ya. Belum selesai penjelasan. Sudah Pak. Sudah tahu dia tulis. Nanti salah lagi tuh. Itu bisa terjadi perdebatan. Kalau saya enggak, biar Papa selesaikan dulu. Stefani sudah tahu. Sudahlah, biar Stefani kerja. Saya bilang, sudah, kau diam sampai saya selesai. Saya selesai kerjakan ini, saya selesai tunjukkan ini baru kau kerja. Tapi biasanya kan begitu kan ya. Karena merasa sudah begitu prinsip sebagian sudah kelihatan. Dia sudah bisa bayangkan hasil akhirnya. Apa yang dia lakukan. Sudah enggak usah, dia bisa rebut loh pulpen itu dari tangan saya itu. Sudah, biar Stefani yang kerjakan. Ada masa saya biarin. Ada masa tuh saya biarin tapi jengkel minta ampun. Akhirnya saya bilang, kamu nih orang ajar kok gak mau dengar. Ini yang bikin kamu nanti sulit mengerti di sekolah. Guru masuk jelaskan sebagian langsung kemudian karena merasa sudah tahu. Dia sudah gak perhatikan lagi. Waktu kami pergi kepada ambil raportnya, mereka bilang, ada guru yang bilang, Stefani ini baik sekali. Saya tuh lebih berharap kalau bilang anak ini nakal, tetapi. Itu penghiburan kan ya. Tapi kalau sudah mulai dengan baik, saya tunggu ini tetapinya di mana ini dia. Baik, anaknya cerdas, tapi nah ini dia nih, dia apa ya, ndak terlalu memperhatikan. Lalu ada masa dia ajak semua orang ngobrol. Saya pindahkan ke sana, dia pindah ke sana, dia ngobrol. Saya pindahkan sama anak yang pendiam ikut ngobrol. Saya pikir sehebat itulah anakku. Tapi kalau anak sudah tidak peduli Bapak Ibu, itu guru mau ajar apapun, nggak akan ada yang masuk. Ini contoh yang paling sederhana mungkin saudara, saya lihat itu sebagai sesuatu yang lucu. Tapi ketika berhadapan dengan firman dan saudara,
tidak mempedulikannya sama sekali, saudara menempatkan diri dalam bahaya yang sangat besar. Ketidakpedulian, kekerasan hati. Yang terakhir saya tutup dengan ini, kebencian. Apa yang membuat mereka sulit untuk memahami dan mengenal Yesus Kristus? Benci. Bapak Ibu, seperti Yohanes, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang kritis. Orang kritis itu. Kalau mereka masih hidup zaman sekarang, mereka gereja di gereja reform. Kritis. Berani marah. Yohanes itu marah kan ya? Yohanes marah, saking marahnya. Saudara akan menemukan dia bukan cuma marah sama rakyat jelata. Sama jemaat datang mau dibaptis sama dia. Apa yang dia bilang? Kamu ini keturunan ular beludak. Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara datang dan itu kalimat pertama yang keluar dari mulut saya di mimbar. Kamu keturunan ular beludak. Saya yakin minggu depan gak datang lagi. Mereka akan bilang ular beludak. Bapak Ibu akan bilang ular beludak, nuduh ular beludak. Kita tidak akan mau itu. Yohanes gak takut loh. Dia berhadapan dengan orang banyak. Kamu nih keturunan ular beludak. Gak takut kehilangan pendengar. Biasanya orang yang berani mengkritisi rakyat kecil adalah orang yang melekat pada penguasa. Hari itu penguasa lewat di depannya dia. Dia bukan puji-puji Herodes. Dia bilang, Herodes, kamu tuh ya gak layak ambil istri saudaramu menjadi istrimu. Jadi siapa yang disisahkan? Gak ada. Ini adalah orang yang berani berdiri di atas kebenaran, menyuarakannya tanpa peduli kepada siapapun. Dia bisa marah, dia bisa menjadi sangat keras. Sebenarnya Farisi dan ahli Taurat tahu kebenaran dan mereka juga menjadi orang-orang yang cukup keras di dalam masyarakat. Tapi persoalannya bukan masalah Bapak Ibu dan saya kritis. Bukan masalah Bapak Ibu dan saya bisa marah atau tidak. Tuhan Yesus juga pernah marah. Tapi apakah ketika saudara dan saya marah, saudara dan saya mendasarkan seluruh kemarahan kita itu kepada kebenaran atau tidak? Atau saudara dan saya marah berdasarkan perasaan dan emosi kita, suka atau tidak suka? Saudara bisa marah, tidak bisa tidak marah, itu berdasarkan tradisi kan ya. Tradisinya selama ini begini kok, tiba-tiba ada orang yang beda dengan tradisi kita. Ini menghasilkan semacam kemarahan. Mereka marah kepada Yesus Kristus tapi bukan berdasarkan kebenaran. Bukan karena Yesus menyesatkan. Tetapi kebenaran yang Yesus ajarkan tidak cocok dengan perasaan mereka. Seringkali melukai mereka. Ini yang saya bilang waktu kita persekutuan di tempat ini. Ya, Nabi itu punya tugas. Itu bukan hanya sekedar menyampaikan firman. Memang dia didesain untuk melawan jemaat pada masa itu. Ketika mereka mendapati yang tidak beres. Mereka harus bicara. Tidak peduli suka atau tidak suka. Pada masa itu jika ada tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, memang tugas mereka adalah mendobrak dan Yesus melakukan itu. Ditambah mereka mendapati Yesus lebih powerful, Yesus lebih bisa diterima, Yesus bisa lebih dikenal daripada mereka. Mereka datang karena mereka heran kok ada orang gak sekolah, lebih terkenal, lebih powerful daripada kami. Kan jemaat sendiri bilang kan ya, orang ini mengajar lebih berkuasa daripada guru-guru kami. Itu seperti kalau Bapak Ibu adalah dokter umum, Pak Kris jadi dokter kandungan, spesialisnya, subspesialisnya masih urusan kandungan. Tapi keluarga yang paling dekat tinggal sebelah rumah, waktu mengandung cari dukun beranak. Saya yakin Pak Kris berpikir di rumah, ada apa? Dengan saya dia bisa datang, saya bisa tolong dia, kenapa dia mesti cari yang gak sekolah? Pada hari itu orang-orang ini terganggu. Matius pasal 21 ayat 15 mengatakan mereka iri hati kepada Yesus Kristus. Kelihatannya mereka itu tidak puas dengan kehadiran Kristus. Sudah begitu Yesus itu sangat kritis dan sangat keras kepada mereka di hadapan publik. Teguran Yesus Kristus kepada Nikodemus keras tapi kan personal kan ya. Tapi dengan yang lain itu teguran yang bersifat publik. Sangat sulit untuk kemudian mereka terima. Oleh karena itu maka mereka datang hari itu. Mereka datang dengan spirit yang bersifat destruktif. Pasal 5 ayat 21. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Bapak Ibu bisa baca Imamat pasal 24 ayat 16. Siapapun yang menghujat Allah harus dihukum mati. Ketika mereka dengar Yesus Kristus. Mereka enggak dengar apapun yang benar. Mereka cuma dengar sesuatu yang begitu sensitif. Begitu cocok dengan tujuan mereka. Kami datang untuk menghabisi dia dan kali ini ada satu peluang untuk menghabisi dia. Spirit yang atau semangat yang sangat destruktif ini muncul di dalam kalimat ini. Siapakah orang yang menghujat Allah? Seolah-olah mereka adalah penjaga Taurat. Hari itu mereka bukan menjaga Taurat. Mereka menjaga ego mereka.
Sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan Yesus Kristus. Dia harus dihukum mati. Kematiannya telah diagendakan pada hari itu. Di dalam pasal yang kelima, meskipun dia baru ditangkap pada pasal 22. Bapak Ibu, bukankah ini yang harus kita waspadai? Karena memang agama dan ayat-ayat suci seringkali menjadi alat pembantaian. Sampai sekarang banyak orang benci agama. Karena orang pakai ayat-ayat suci untuk membantai orang lain. Menghancurkan orang lain. Tapi itu memberikan petunjuk kepada saudara dan saya, kebencian yang sudah begitu akut. Kebencian seringkali membutakan mata Bapak Ibu dan saya. Kalau kita sudah benci, nggak ada baik-baiknya. Mulai dari orangnya, sampai peliharaannya, sampai mobilnya, semua sudah nggak ada yang bagus. Kalau saudara dan saya sudah benci, kebencian itu menulikan telinga kita. Sehingga engkau dan saya akan menjadi tidak paham dan sulit untuk menerima kebenaran firman. Sampai di titik ini. Cuman malaikat yang bisa datang ngomong sama Bapak Ibu. Pun kalau Bapak Ibu dengar dia ngomong yang kita nggak suka, kita juga akan tolak malaikat. Sudah tidak ada solusi bagi mereka. Tapi saya kira satu-satunya jalan keluar adalah apa yang dikatakan di dalam Yohanes dengan arah sebaliknya. Kristus harus memberi diri. Kristus harus membuka diri bagi orang-orang ini. Kalau kita generalisir, Farisi dan ahli Taurat, Nikodemus itu masuk di dalam kategori ini. Tapi Tuhan menyentuh hatinya dia. Kristus masuk ke dalam hatinya dia. Kisah para Rasul pasal yang ke-6. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal yang ke-6. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit itu tidak bisa ditahan. Sehingga kemudian dicatat, imam-imam pun pada akhirnya percaya kepada Kristus. Solusi dari krisis spiritual ini, kekerasan hati. Itu cuma satu. Anugerah Allah di dalam Kristus harus menembus dan menerangi hati Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau dia memang mengerjakan hal itu, maka Bapak Ibu dan saya akan belajar untuk menjadi rendah hati, menerima kebenaran yang paling pahit sekalipun. Firman Allah untuk bisa menembus ke dalam tempat yang gelap, dia harus jadi terang. Tapi kalau dia harus menghancurkan hati yang keras, maka dia harus tajam. Sekali lagi, dia mesti tajam untuk menghancurkan hati manusia yang keras. Kadang-kadang ini menghasilkan luka, ini menghasilkan kemarahan. Tetapi Roh Kudus biasanya juga mengerjakan yang disebut sebagai kerendahan hati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk setiap anugerah Allah yang telah diberikan kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh diingatkan sekali lagi betapa bahayanya kekerasan hati dan kebencian. Karena semuanya itu akan membutakan mata, menulikan telinga kami. Kami menumpulkan kepekaan untuk mengenal Allah dan memahami kebenaran firman. Kiranya Tuhan pimpin kami, tolong kami, bersihkan kami, siapkan hati kami untuk terus-menerus mendengar kebenaran firman-Mu, terus-menerus menghidupinya sebagai seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.